Mulai 9 lah. Tadi capek mulai kan bisa siap dulu kan. Halaman 87 enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang Al-Hikam. Baik itu pengarang matan, pengarang syarah, yaitu dua orang pengarang syarah. Ala hadhihi wa ala kulli niyati shalih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lupa tadi ya, sembah kepada termasuk kepada seluruh guru-guru yang sudah mengajarkan Al-Hikam kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'asir alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Wurudul imdadi minallahi ta'ala ala abdihi bihasbil isti'dadi, ay bihasbi isti'dadil abdi bitathhiri qalbihi wa mulazamatihi li wurud li liwir warid wirid liwirdihi. Waliza qila tahhir qalbaka minal aghyari namla'uhu bil ma'arifi wal asrari. Baramulo datang imdad. Imdad itu pemberian atau pemberian anugerah. Anugerah itu berupa yang disebut dengan ilmu laduni atau ma'rifah. Jadi Nadi Mukaswi dengan zauq dalam ilmu tasawuf itu ilmu dari Allah, bukan perasaan biasa aja. Kalau perasaan biasa aja itu kadang-kadang identik tuh dengan opini, tidak? Menurut awak mode itu, perasaan awak mode itu. Jadi maksud dengan zauq itu dalam ilmu tasawuf bukan perasaan biasa, bukan perasaan awak biasa kok, enggak. Tapi ilmu yang Allah anugerahkan langsung ke dalam hati awak. Nah, karena itu disebut dengan ilmu zauqiyah. Yang lagi viral gini nak. Perasaan awak nama suatu dah. Kalau itu yang dimaksud dengan zauq ilmu tasawuf itu opini pribadi, sama opini pribadi. Pendapat pribadi. Dan zauq itu dalam ilmu tasawuf adalah ilmu yang merupakan anugerah langsung dari Allah ke dalam hati manusia, ke dalam hati hamba. Ini disebut dengan ilmu zauq. Itu disebut dengan ma'rifah, ilmu laduni. Di ilmu laduni itu mustahil bertentangan dengan syariat. Tentangan itu makanya hati-hati ya enggak, kadang mudah tergelincir.
Kembali kita ulang bahwa datang imdad, apa itu imdad, pemberian atau anugerah dari Allah Ta'ala Allah dengan sakiro persediaan. Bihasbil isti'adadi. Dengan sakiro persediaan. Ini sama dengan hari hujan. Kalau hujan, waduh kalau hujan. Kalau nanti tampung dewa gayung, asa gayung ada PI, enggak. Ditampung dewa MB, pada PI dewa SMB. Tapi kalau baskom di tampungan, nah sebaskom lo dapat. Kalau dorong di tampungan, sadorong lo. Jadi dapat dewa pemberian dari Allah itu tergantung kepada persediaan awak. Artinya ai bihasbi isti'adadil abdi, artinya dengan sakiro persediaan hambo. Kasih persediaan di siko bitathiri qalbi, dengan mensucikan hatinya hamba. Semakin suci hati awak, semakin besar kemungkinan banyak dapatnya anugerah tadi. Imam Al-Ghazali mengumpamakan hati awak itu sama dicamin. Dicamin tadi itu kalau nyeburam, kalau baca min awak, bayangan awak sinan. Nggak jalai, enggak. Atau kalau ada cahayu, camin awak tuh ada, tapi camin tadi itulah ditutup dek lumpur misalnya. Ibu cahayu matahari, camin tadi itu bisa memantulkan cahayu itu. Nggak bisa, enggak. Tapi kalau camin tadi barasiah, maka cahaya matahari tadi itu barasiah dipantulkannya. Itu perumpamaan. Hati yang bersih, yang suci itu, maka kemungkinannya untuk mendapatkan anugerah berupa ilmu langsung dari Allah itu lebih besar dibandingkan dengan hati yang kurang bersih. Itu apanya hubungannya antara tasawuf yang dasar itu, kayak yang dasar belajar itu enggak mensucikan hati, nah, dari sifat-sifat yang tercela, yang tahali itu. Nggak bisa kita remehkan tasawuf yang apa tuh, ilmu tasawuf yang dasar tuh. Awak malah waduh tinggi ilmu awak, tapi yang itu nggak bisa tetap itu sangat penting di hati awak, mesti suci dari segala sifat-sifat yang tercela. Ada hasad dalam hati oleh hasad. Ada sifat takabur, rasa hebat atau ujub. Mulai cinta dunia, dan melaziminya seorang dengan mensucikan hatinya seorang, dan melazimi baiknya seorang bagi wiridnya seorang. Jadi itu yang batinnya mensucikan hati, yang zahirnya persiapan itu apa? Dengan melakukan riyadhah, melakukan apa, amalan-amalan sunnah. Jadi awak itu bedanya antara filsafat dengan tasawuf. Filsafat ini mencari kebenaran, ingin mendapatkan ilmu baru. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha, dengan cara berpikir. Dengan ilmu alat namanya apa? Ilmu logika, mantik. Jadi dari ilmu yang sudah ada itu bisa dihasilkan ilmu yang baru. Jadi ada jalannya tuh, ada rumusnya ada untuk menghasilkan ilmu yang baru tadi itu, melakukan penalaran. Nah, kalau ilmu tasawuf juga ingin mendapatkan kebenaran, mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Tapi apa jalannya? Jalannya hanya sekedar mempersiapkan diri. Itu tugas orang mempersiapkan dirinya.
Baca mempersiapkan diri itu yang pertama dengan mensucikan hati, yang kedua dengan melakukan riyadah, melakukan wirid-wirid, banyak amalan-amalan sunnah. Itu namanya apa namanya itu mempersiapkan diri, bersedia, melakukan persediaan untuk menerima ilmu dari Allah. Waliza qila, dan karena ini dikata orang tahhir qalbaka minal aghyari namla'uhu bil ma'arifi wal asrari. Suci. Kalau ada engkau kan hati engkau daripada aghyar, apa itu aghyar? Daripada selain Allah, telah disucikan memenuhi kami akan hati dengan ma'rifat dan rahasia. Jadi mengkobaran lo warid atau warid sama imdad tadi itu ilmu dari Allah. Babaram lo mengikuti bagi wirid nisbah batapo dan bagaimana dan nisbah berkekalan. Jadi artinya warid ilahi itu pemberian anugerah Allah itu tergantung kepada wirid, tergantung kepada amalan awak, persediaan awak. Tidak ada hubungan antara warid dengan wirid. Kelas 9 boleh enggak? Biasanya ya mati sorangannya. Nah dulu punya enggak. Saya pindah ya ke lembak yang baru, enggak ada apanya dah. Beritahu aja misalnya tiba beritahu. Yang barunya ya. Setengah jam lah itu. Kerja lo. Mati ke pindah kan yang baru lah. Jadi mangko baramlo warid baramlo mengikuti bagi wirid nisbah batapo dan bagaimana. Halaman 87. Dari kedua di atas. Dan dawam dan berkekalan. Jadi kalau wiridnya tadi sakete lah dapat pemberian. Kalau banyak, banyak loh. Kalau berkekalan wiridnya berkekalan loh. Kalau sekali-sekali wiridnya sekali-sekali loh. Fa'inkanal wirdu, maka jika ada wirid adanya kamilan, adanya sempurna, bi'an baraza min qalbin safin, dengan bahwa ado ya wirid itu baru nyatu, ya wirid itu daripada hati yang suci, yang bersih. Suci aba Allah jika kanal waridu mislahu. Ado warid adanya semisalnya wirid. Kalau wirid sempurna, warid sempurna pula. Au naqisan atau kurang sempurna wirid tadi itu. Karena mislahu ado ya warid adanya semisalnya wirid. Baikana kasiran kanal waridu kasiran, dan jika ado ya wirid barunya banyak, malah jika ado warid barunya banyak. Wa illa maka jika indak, maka fa bihasbihi maka dengan sakironya wirid. Nampak ada anak baatu hubungan antara
apa namanya itu hubungan antara amal dengan anugerah Allah tadi. Bagaimana orang tasawuf itu beramal? Bagaimana orang tasawuf itu tidak ada melakukan amalan-amalan sunnah. Sangat penting. Wa yu'tabaru dzalika bima jumu'il umuri dan dipandang orang demikian dibilang orang demikian dengan himpunan umur. Artinya dengan umur dengan mencari umur awak amal awak tadi itu. Mencari umur awak. Umur awak lah baga gini, amal awak baga banyak bagus gitu. Itu kasih mana apa amal atas kita itu banyak cari dengan cari umur awak. Waliza kana ahabul amali ilallahi adwamuhu wa inqalla. Dan karena ini dikata orang lah, dan karena ini adalah barang lu kasih amal kepada Allah barang lu yang paling dawam nyuma, yang paling berkekalan nyuma wa in qalla dan sekalipun sedikit. Jadi yang dipandang itu adalah yang berterusan tadi itu. Sebab kalau berterusan berarti waktu teisi taruh di amal tadi itu ada kosong. Walaupun amal tadi sakit te. Tapi tiwakatu itu ada diisi. Nah saya gini ada ngaji enggak? Contohnya enggak? Ada. Walaupun sakit te. Tapi walaupun banyak orang mengaji seminggu yang lalu, minggu kini ada ngaji sakit te ya. Berarti kosong. Jadi pandang itu bukan seketika atau banyaknya, tapi apakah setiap waktu itu ada kita diisi dengan amal. Itu makanya amal kata Nabi, hadis Nabi, amal yang Allah kasih itu, yang paling Allah kasih itu adalah amal yang dawam. Sekalipun sedikit. Mau jadi ibarat apa kayak air setetes menetes tapi tidak anti-antir ya menetes itu taruh anti-antir lama-lama banyak itu enggak sama hujannya gina jadi pagi sampai sore kan ada hujan labik hujan patang hujan labik 4 kile kan mulai minit selesai nanti kira rumah yang banyak tuh dari hasil itu. Ya indahnya tapi dari pagi pasarnya nanti hujan tuh. Dibandingkan dengan hujan labik tapi hanya mulai minit. Itu berbanding dengan amal yang dawam dengan amal yang tidak dawam itu. Wa in kana daiman kanal imdadu daiman dan jika ada wirid tadi bahannya berkekalan bala jika adulah iyo warid bahannya berkekalan pulau adanya adalah imdad adanya ada imdad yaitu pemberian adanya berkekalan. Sama aja punya ke lampu malam tuh kalau ada lampu walaupun lampu sisi lampu togok jadi kampung lampu lah ya tapi duit tahu ya lampu tuh semalam tuh. Mana suka lampu tuh nyala tapi sajamnya duitnya mati lah ya. Di lampu tuh semalam tuh ini lampu listrik tagang-tagangnya tapi sajam. Dia pilih mana pilih tuh lampu sisi jadi kamu cari lampu tuh atau lilin jadi tapi semalamnya mati-mati tuh ini pilihan dan apa tadi nak dan sakit tapi tidak pernah mati cahaya do taruh betul lah yang amal yang berkekalan tadi itu walaupun sakit tapi dengan sakit dengan berkekalan tadi imdad juga akan berkekalan dapat dari Allah.
Jadi maka karena itu maka fal muwazabatu alal wirdi, maka barang mulu membiasukan ateh wirid itu barang mulu min ahamil muham, daripada nan paling dicito-cito-cito. Cito-cito nan paling dicito-cito itu adalah itu. Itu nan awak, artinya kalau ingin awak, keinginan awak harus itu hendaknya. Bukan banyak amal nan awak inginkan dulu, tapi aku dapat amal awak tadi berkekalan hendaknya. Rutin, nah, enak. Amal itu rutin. Kalau lah rutin, baru ditambah lah ya punya apa porsi ya. Bahala lah. Yang penting usahakan dulu rutinnya tadi. Saya mengaji kan, mengaji Al-Quran misalnya, nah, rutin itu yang mau usahakan. Pokoknya ngaji tiap hari gitu. Ada dalam saya itu mengaji, Pak. Kesalaman kan dulu. Itu cara mampu membujuk dia, Pak. Kau ada kayak kesalaman. Kalau mengaji itu, Pak. Kesalaman dia mengaji, ya. Adalah sesuatu kan. Minimal 5 halaman gitu kan. Tapi nyawa pentingnya awak tekankan itu dulu adalah bahwa supaya awak beramal tadi yang tempo nih ya, itu. Continue, terusan, dawam. Apa itu nambare? Nah, mengekalkan apa menetapkan apa namanya itu komitmen itu nambare. Semua juga apa itu lah hadir ke sekolah. Ya. Nah, indak tempo tuh, itu nambare hadir sekolah tiap hari itu. Sebab apa? Sebab kita ada punya rasa malas tadi itu. Leh. Lah pemberitahuannya pindah lah. Kita tahu tentang kusutan haji. Link yang di bawah yang
Wa hadza yasluhu ayyakuna wajhan salisan li maziyatil wirdi alal warid. Dan barang ini barang patu yo ini bahwa adolah yo ini baadonya wajah nan katigo bagi kelebihan wirid ateh warid. Jadi belakang kalau ada di kaji di belakang ada kelebihan wirid dibanding warid. Belakang kalau tidak salah, kalau warid itu ada nanti di akhirat. Kalau wirid itu hanya ada di dunia. Kemudian warid itu adalah anugerah Allah ke awak, sedangkan wirid itu adalah persembahan awak kepada Allah. Nah, yang ketiga gini kok. Kelebihan wirid dia daripada warid adalah bahwa wirid itu juga mempengaruhi, artinya ada hubungannya dengan warid. Kalau wirid sengene dapat warid. Kalau wirid banyak dapat warid. Kalau wirid berkekalan pula, dawam pula dapat warid. Ini maka dan barang ini bala barang lo. Berarti ini bahwa ada yang itu pada wajah dan ketiga, artinya yang ketiga bagi kelebihan wirid ateh warid. Wa qauluhu Nah, kita ulama lihat wa hadza yasluhu ayyakuna wajhan salisan li maziyatil wirdi alal warid. Dan barang lo ini barang lo pati ya ini bahwa ado lah ya ini badonya wajah nan ketiga bagi kelebihan wirid ateh warid. Halaman 87 tongko. 87 libur di tengah wa qauluhu suruqul anwari. Yo ikam. Wa qauluhu suruqul anwari ala hasbi sifail asrari. Dan barang lo katanya pengarang suruqul anwari cemerlang nur, barang lo cemerlang nur barang lo ateh sakiro-kiro bersihnya rahasia. Barang lo ta'lil ilat 5 qablihi bagi yang sebelumnya kato. Wa aidah dan menyatukan baginya kato. Artinya barang lo cemerlang surukul anwaril yakini, barang lo cemerlang nur yakin, wal irfani dan irfan, dan hionyo tiyo tu ba'ala hionyo ba'barapo pemberian yang disabuikan. Barang lo ateh sakiro bersih rasio daripada kekotoran. Anan yo bagantuang dengan asar. Daripada kekotoran, bagantuang dengan asar dan condong kepada agiar. Jadi rahasia apa tadi? Nur yakin. Cemerlang nur yakin di hati awak. Kemudian cemerlang nur irfan, nur ma'rifah di hati awak. Nur ma'rifah dan nur yakin itu adalah imdad, anugerah dari Allah. Ate sakiro-kiro bersihnya rahasio. Bersihnya hati awak dari kekotoran. Kekotoran lokasiona bagantuang dengan asar dan condong kepada agiar.
hati kita masih bergantung kepada alam, karena masih kotor tiwa nama itu. Hati kita masih condong juga oleh kepada alam, kotor tiwa. Jadi dan tidak adalah bersihnya rahasia pada galib ilanan kalai dengan melazimi wirid, atau hubungannya kebersihan hati dengan wirid. Di salah satu cara awak untuk membersihkan hati dari condong hati, bergantung hati kepada alam, condong hati kepada alam, condong hati kepada dunia. Cara membersihkannya yaitu dengan melazimi, membiasukan wirid. Itu kau lihat tadi, persediaan tadi dua, satu dan dua, mensucikan hati dan melazimi wirid. Jadi antara suci hati dan lazimi wirid ada hubungannya, saling keterkaitan. Hati tadi suci dengan apa? Dengan melazimi wirid. Jadi dengan demikian kesimpulannya nampak begitu enggak? Ternyata orang tasawuf itu enggak bisa menyebut kurang beramal. Tidak bisa menyebut ya beramal itu kan enggak kaji gitu. Banyak amal itu tahu kan sari ai itu. Itu enggak ngerti mutasawuf. Nampak resiko enggak? Jadi suah rajin-rajin ngaji kam. Rajin ngaji kam ya. Rajin-rajin baca hikam ya. Jadi kalau orang ngecil kan bisa ayo kan asuhannya baca hikam. Baca hikam tuh, baca pahami inok manuangan. Ambil kesimpulan. Jadi kalau baca hikam gue nampak deh waktu enggak bahwa tidak orang tasawuf itu tidak mungkin untuk meninggalkan amal. Tidak mungkin meremehkan amal. Karena antara amal tadi, antara wirid tadi dengan kesucian hati itu saling terkait. Kesucian hati itu terkait dengan iya, ikonya yang dasar tuh kan di kamiah dulu, ke dia. Ini bawah aja enggak tak kamiah, bawah kan ke DT kan. Iya. Di sama aja awak di sekolah kan. Di pelajaran SD itu kan baca membaca gitu kan. Jadi kalau membaca belum pandai, Pak lo kan jadi profesor, Pak. Mungkin jadi profesor, padahal baca lah. Di pelajaran SD itu kan mengeja gitu. Bab ini Budi kan Bapak Budi. Kan harus pandai Pak membaca lu ndak. Lulus kelas D, bisa nanya ke teh. Jadi pelajar SD jenda anda dulu ya ada balok kan nanya ke teh. Ya kan gitu kan, dah. Tapi nggak bisa ditinggal. Contoh gini kan. Jadi itu suatu apa namanya itu statement yang sangat disayangkan kalau menurut itu. Al-Hikam itu sangat dipuji oleh para ulama besar seluruh dunia. Nggak disebut Syekh Al-Azhar tuh lu ketinggi ke alim itu. Syekh Al-Azhar ulama-ulama kaliber dunia mensara Al-Hikam. Syekh Muhammad saya. Enggak tahu deh. Di salah seorang ulama yang kaliber dunia, alumni Al-Azhar itu, ulama Syria yang meninggal sahib itu di Syria itu, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Jadinya mengajarkan Al-Hikam itu, mensara Al-Hikam itu, ditulis deh apa jadi muridnya.
Jadi sampailah ditulis murid tadi, si ahli kam kau jadi ampe jilid. Sajilid itu kau tabah kau. Kau tabah sejilid. Ampe jilid. Dia bawa ada mama. Si alamat dari matian, alamat dia bawa ada sajilid. Mama Malaysia Mali, ada di Malaysia. Ampe jilid. Paham engkau para ulama teman sarali. Kamu itu menunjukkan bahwa betapa tingginya nilai al-hikam itu. Jadi kalau orang meremehkan itu, ya itu sangat disayangkan. Ya sama kayak pakai Cik Adi tadi kan. Orang yang meremehkan satu itu belum tentu orang itu kadang mengetahui nilai tingginya nilai sesuatu itu. Ya. Lah selesai teman dah sepiang ya itu udah lain piang lagi. Lain enggak ya. Jadi yang lain malam ini bahwa kesimpulan kajian anugerah Allah itu terkait atau tergantung dengan wirid. Tergantung dengan persediaan hawa. Bahwa dapat anugerah Allah itu tergantung dari persediaan. Apa persediaannya dua? Yang pertama adalah suci hati, yang kedua melazimi wirid. Dan dua persediaan kau saling terkait. Hati bisa suci dengan melazimi wirid, dengan awak rajin melakukan amalan-amalan sunnah. Kalau hatilah suci, dengan kalau sempurna suci hati, maka insya Allah sempurna lo datang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa tadi? Nur keyakinan dan nur ma'rifah. Ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ilmu itu memang langsung dari Allah, betul-betul langsung dari Allah, itu insya Allah ilmu yang batu yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau ada orang mengakunya dapat ma'rifah, ya, kasaf, tapi ilmu tadi bertentangan dengan syariat, nah itu berarti tidak batu ma'rifah itu. Jadi kemungkinan sama-sama dari opini pribadi, mungkin perasaan pribadi. Jadi kemungkinan sama-sama dari Allah bertentangan, mungkin enggak. Di opini pribadi, perasaan pribadi diklaim itu sebagai ma'rifah loh, sebagai ilmu laduni. Nah, tidak muah. Itu perasaan saya jadi kan. Lah, saya mulang. Oke, silakan aja.